me to introduce myself. My name is Sabrina Aura Hayati, NPM 234-11056, from class MNJ23A, Studi Kelayakan Bisnis Course, Lecture Dwi Gema Swegesti, SM, MSM. Here I will explain about legal aspect. Definisi studi kelayakan bisnis dan pentingnya aspek legal. Studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang komprehensif terhadap suatu ide atau proyek bisnis untuk menentukan apakah ide atau proyek tersebut layak untuk dilakukan. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keberhasilan suatu bisnis. Aspek legal dalam studi kelayakan bisnis sangat penting karena menentukan legalitas dan keberlanjutan suatu usaha. Yang pertama, ada menghindari masalah hukum di masa depan. Dengan memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, bisnis dapat menghindari sanksi hukum, denda, atau bahkan penutupan usia. Yang kedua, memastikan keabsahan dan keamanan bisnis. Aspek legal memastikan bahwa bisnis beroperasi secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang pertama, ada bentuk badan hukum. Pilihan bentuk badan hukum misalnya perseroan terbatas atau PT, Commentary Vennootschap atau CV, firma, atau usaha perseorangan akan mempengaruhi tanggung jawab hukum, kepemilikan, dan juga perpajakan. Yang kedua, perizinan. Izin usaha perdagangan SIUP, nomor pokok wajib pajak NPWP, izin mendirikan bangunan IMB, izin lokasi, izin lingkungan, dan izin lain yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Yang ketiga, ada kekayaan intelektual atau HKI. Yang pertama ada merek dagang, paten, hak cipta, perlindungan HKI melindungi inovasi dan kreativitas bisnis. Contoh proses perizinan dan pengajuan. Yang pertama ada nomor induk berusaha atau NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga usaha Online Single Submission atau OSS. NIB berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal importer atau API, dan hak akses keabeanan. Pengajuannya, proses pengajuan, akses situs web OSS di oss.go.id. Buat akun dan lengkapi profil perusahaan, lalu pilih jenis usaha dan lengkapi data yang diperlukan. Dan yang terakhir, sistem OSS akan menerbitkan NIB secara elektrik. Yang kedua, ada izin usaha perdagangan atau IUP. IUP adalah izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Terdapat penyesuaian terkait dengan risiko. Setelah terbitnya OSS, maka untuk beberapa jenis usaha SUIP digantikan dengan NIB. Pengajuannya, pengajuan IUP dilakukan melalui sistem OSS. Lengkapi data perusahaan dan jenis kegiatan perdagangan. Unggah dokumen pendukung yang diperlukan, dan yang terakhir setelah verifikasi, IUP akan diterbitkan. Yang ketiga ada izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diperlukan untuk menggunakan suatu lokasi untuk kegiatan usaha. Pengajuan izin lokasi dilakukan di DPM PTSP setempat atau melalui sistem OSS. Lengkapi dokumen kepemilikan lahan dan rencana penggunaan lahan. Yang terakhir, setelah verifikasi, izin lahan akan diterbitkan. Yang terakhir adalah izin lingkungan. Izin lingkungan diperlukan jika kegiatan usaha berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Izin lingkungan bervariasi, seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL dan UPL. Pengajuannya, pengajuan izin lingkungan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup setempat atau melalui sistem OSS. Lengkapi dokumen AMDAL atau UKL UPL. Setelah penilaian dan persetujuan, izin lingkungan akan diterbitkan. Lalu ada peraturan perdagangan. Yang pertama, peraturan perizinan usaha. Nomor induk perusahaan NIB adalah identitas pelaku usaha yang diwajibkan oleh setiap pelaku usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan akses keabeanan. Pengurus NIB dilakukan melalui sistem online single submission. Izin usaha perdagangan diperlukan untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Namun, setelah adanya sistem OSS, beberapa jenis usaha tidak lagi memerlukan SIUP, melainkan cukup dengan NIB. Yang kedua adalah peraturan perdagangan
barang dan jasa. Peraturan Standar Nasional Indonesia mengatur standar kualitas produk yang diperdagangkan di Indonesia. Pelaku usaha wajib mematuhi SNI untuk produk-produk tertentu. Peraturan label dan kemasan. Peraturan ini mengatur informasi yang harus dicantumkan pada label dan kemasan produk, seperti informasi komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya. Internasional. Peraturan ekspor dan impor. Peraturan ini mengatur tata cara ekspor dan impor barang dan jasa. Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional wajib mematuhi peraturan ini. Perjanjian perdagangan internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti perjanjian ASEAN Free Trade Area. Pelaku usaha perlu memahami implikasi dan perjanjian-perjanjian ini terhadap kegiatan perdagangan mereka. Pajak penghasilan. PPh dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Pajak pertambahan nilai. PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. Peraturan perpajakan lainnya. Terdapat peraturan perpajakan lainnya yang diperlu pahami seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya ada definisi dan pentingnya hak kekayaan intelektual. Definisi dan jenis hak HKI. HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual mereka. Jenis-jenis HKI meliputi hak cipta, melindungi karya seni, sastra musik, dan karya kreatif lainnya. Lalu ada paten, melindungi penemuan baru yang inovatif. Selanjutnya ada merek, melindungi tanda pengenal produk atau jasa. Dan terakhir ada desain industri, melindungi tampilan visual produk. Pentingnya HKI dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada pelindungan aset. HKI melindungi aset berharga perusahaan seperti dagang, paten, dan hak cipta. Keunggulan kompetitif. HKI dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan melindungi inovasi dan diferensi produk. Nilai komersial. HKI dapat meningkatkan nilai komersial perusahaan dan menarik investor. Selanjutnya ada mencegah pelanggaran. HKI membantu mencegah pelanggaran dan menyalahgunakan karya intelektual oleh pihak lainnya. Yang terakhir ada meningkatkan pendapatan. HKI dapat menghasilkan pendapatan melalui lisensi atau royalti. That's all for my presentation of the legal aspect. If there is a mistake, apologies to Allah. I ask forgiveness. Terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.